video ini kita akan mempelajari dokumen sumber dan dokumen pendukung. Yuk kita lihat bukti transaksi, pencatatan transaksi di UP Akuntansi sebelum kita mempelajari dokumen transaksi tersebut. Belanja. Ya, benar Pak. Beli. Ini. Coba beli spidol penanya 3. Ini berapa? 20. Kasih. Ya, kapannya satu? Kopi. Ya, sama-sama. Halo, ada ini enggak ya? Tisu? Ada. Tisu satu sama Isi. apa? Ya. Tisu. Kasih ya. Ya. Dok, ini bisa bayarnya minggu depan? Tetapi jangan lupa besok bayar ya. Oke. Kalian 50 ya. Ya. Kasih. Ya, sama-sama. Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam bukti transaksi beserta fungsinya. Pertama, kita akan menjelaskan tentang invoice atau faktur, di mana pengertiannya adalah dokumen resmi yang dikeluarkan penjual kepada pembeli yang mencatat rincian transaksi termasuk barang atau jasa yang dijual, di mana jumlah, harga, dan ketentuan lainnya. Fungsinya adalah untuk menjadikan bukti transaksi antara penjual dan pembeli. Kedua, menyediakan rincian yang jelas tentang produksi atau layanan. Ketiga, menjadi dasar untuk pencatatan piutang usaha dan penerimaan kas. Keempat, untuk mengatur syarat pembayaran dan tanggal jatuh tempo. Kwitansi adalah dokumen tanda bukti dari pembayaran ataupun penerimaan uang yang telah dilakukan. Ada yang berbentuk selembar kertas dengan matra yang dijamin oleh hukum. Fungsinya adalah sebagai bukti pembayaran atau penerimaan pembayaran. Kedua, untuk memudahkan pencatatan kas perusahaan. Dan ketiga, untuk mengklaim garansi suatu barang. Rekening koran adalah dokumen yang berisikan ringkasan informasi keuangan yang terjadi dalam suatu periode yang diurutkan sesuai dengan posisi debit dan kredit rekening. Fungsinya adalah 1. Untuk ringkasan transaksi. Kedua, sebagai bukti hukum. Ketiga, salah satu persyaratan untuk kredit atau peminjaman. Keempat, sebagai persyaratan lelang. Kelima, untuk pengajuan kisah. Dan terakhir adalah sebagai audit keuangan. Billet giro adalah mekanisme pembayaran yang berlaku pada rekening giro untuk seseorang nasabah. Billet giro biasanya digunakan dalam transaksi bisa karena lebih aman dan mudah. Fungsinya adalah sebagai alat pembayaran non-tunai yang diterbitkan oleh pihak bank dengan tujuan untuk mempermudah pemindah bukuan dari satu rekening ke rekening penerima. Cek adalah perintah atas pembayaran yang sudah dibuat oleh pihak yang memiliki rekening di bank tertentu. Tujuannya untuk pihak dari bank membayar sejumlah uang yang telah
tertulis di cek tersebut. Fungsinya adalah: 1. Sebagai bukti pembayaran. 2. Sebagai melacak transaksi keuangan. 3. Verifikasi pembayaran. 4. Sebagai bukti audit. Dan 5. Sebagai pemantauan kas. Nota kredit adalah dokumen untuk membuktikan pengurangan piutang usaha karena pengembalian barang dagangan. Dengan adanya kredit nota, maka penjual mengakui pembatalan transaksi pembelian. Fungsinya adalah untuk bukti transaksi pengembalian barang. 2. Untuk sebagai pembatalan transaksi. Dan 3 adalah untuk mengoreksi kesalahan harga atau jumlah barang. Nota debit adalah bukti transaksi pengembalian barang yang cacat atau tidak sesuai dengan yang dibuat oleh pembeli untuk mengembalikan barang yang telah dibeli sebelumnya. Fungsinya adalah untuk meminta pengurangan jumlah uang kepada penjual terkait barang yang dibeli. 2. Pengoreksi terhadap jumlah barang yang sebelumnya telah disetujui. 3. Melakukan koreksi terhadap harga. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang data kas kecil bahwa telah menerima sejumlah uang untuk keperluan kas kecil. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang menunjukkan adanya kas masuk dalam suatu perusahaan. Fungsinya adalah: 1. Sebagai bukti kepemilikan atas produk yang dibeli. 2. Bagi pelanggan berguna untuk mengklaim penukaran atau pengembalian sebagai kelengkapan pencatatan akuntansi. Yang 3. Untuk menghindari resiko masalah jika sewaktu-waktu audit dilakukan. Bukti kas keluar adalah sebuah pencatatan dari segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas perusahaan. Jadi, seluruh transaksi pengeluaran perusahaan, baik pihak eksternal maupun internal perusahaan, akan dimasukkan di kas keluar. Fungsinya adalah: 1. Sebagai bukti pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara tunai. 2. Sebagai bukti pembayaran utang kepada pihak supplier. Dan 3 adalah sebagai informasi neraca saldo seimbang. Memo adalah sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum dalam sistem penjualan kredit. Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk mencatat harga pokok produk yang dijual dalam periode tertentu. Fungsinya adalah: 1. Penyesuaian laporan keuangan. 2. Untuk mencatat transaksi berulang. Dan 3. Untuk memastikan kebenaran transaksi. Baiklah, di sini ada 2 bentuk dari dokumen transaksi. Pertama itu adanya dokumen sumber dan dokumen pendukung. Untuk dokumen sumber itu adalah dokumen yang digunakan untuk sebagai dasar dari pembuatan transaksi. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen pelengkap. Nah, yang termasuk ke dalam dokumen sumber adalah dokumen yang seperti cek, faktur, memo, baik itu memo kredit dan sebagainya. Sedangkan dokumen pendukung atau dokumen pelengkap adalah seperti kwitansi, nota, baik itu nota kontan, nota kredit, nota debit, dan daftar gaji karyawan serta laporan pengiriman barang. Nah, demikianlah video kami hari ini. Kami ucapkan kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.